Shalom jemaat Tuhan terkasih, jumpa lagi bersama saya Sri Dewiyani dalam Battle News minggu ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya, mari tingkatkan keintiman bersama Tuhan melalui doa yang kita lakukan. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Menara Doa Sinode GBI juga setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah dan berdoa bersama-sama. Berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah BSM, Battle Senior Ministry, setiap hari Kamis kedua dan keempat setiap bulannya pukul 10.30 pagi. Mari Oma Opa kita beribadah bersama-sama dan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Sedangkan ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens diadakan setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Kami menghimbau para orang tua untuk membawa anak-anaknya hadir dalam ibadah Battle Kids setiap hari Minggu secara onsite jam 10 pagi di gereja lantai 1 dan juga melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading tanggal 6 November 2022, ibadah pukul 7.30 dan 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwito Hartanto dengan tema kehilangan tapi tak ditinggalkan. Shalom, kami dari Komisi Wanita di sini, WBI, mengundang para wanita yang dikasihi Allah untuk datang di dalam ibadah WBI pada tanggal 2 November hari Rabu pukul 10 pagi di tempat gereja kita GBI Battle Kelapa Gading. Pada hari itu kita akan mengadakan ibadah onsite dan akan hadir memberikan kesaksian hidupnya seorang wanita yang mengalami percobaan yang begitu berat bertahun-tahun, yaitu Laura Lazarus. Dengan penderitaannya, percobaan dalam hidupnya yang begitu berat bertahun-tahun, akhirnya dia mengalami kemenangan. Karena itu kami mengundang para wanita yang dikasihi Allah di sini untuk hadir dalam ibadah WBI untuk bersama-sama mendengarkan kesaksian yang begitu mengencourage kita untuk bisa menghadapi kesulitan yang ada dalam hidup kita. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh pelayan GBI Battle, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, pada Kamis 3 November jam 7 malam, bertempat di GBI Battle Mekarwangi. Dan bagi yang mengikuti konser doa di luar Bandung, dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp.
Segenap tim gembala mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang merayakannya pada minggu ini dan mengucapkan selamat datang atas kehadiran jemaat Tuhan di Gereja GBI Bethel Kelapa Gading. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana kabar dan keadaannya? Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mungkin di antara kita sudah ada yang rindu untuk beribadah, bertemu, dan bertatap muka secara offline atau onsite. Saya ingin sampaikan bahwa memaknai ibadah yang sejati adalah bukan berbicara ibadah di gereja secara fisik, melainkan yang terpenting ketika kita menyenangkan hati Tuhan dalam penyembahan serta ucapan syukur, serta membuka hati kita untuk menerima lawatannya. Saya mendorong kita semua untuk tetap antusias beribadah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah ini. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu hari demi hari, minggu demi minggu atas kami semua jemaat-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami membutuhkan lawatan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Kami percaya lawatan-Mu nyata atas diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk urapan Tuhan turun atas tim PW sampai pembicara ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan nyata. Sehingga apa yang kami lakukan, setiap pujian kami, setiap musik yang kami sampaikan menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa, sehingga bisa ditanami benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati, melancarkan setiap alat-alat yang kami gunakan untuk mengikuti ibadah ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan Anda kembali dalam ibadah online. Mari pagi hari ini dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan kita. Mari dimanapun Anda berada, bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Bersama-sama saudaraku sekalian, katakan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya.
berada, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita mau lebih antusias lagi, Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Oh, semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku.
Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih, Kau dahsyat dalam hidup. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. bersama kita katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau segalanya Tuhan. mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Katakan, Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku,
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari angkat sembahmu, mari angkat pujianmu, kita mau sembah Dia, kita mau sembah Tuhan, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Inna namanya dalam nama-Mu. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja melawat setiap kami. Kami percaya jamahan-Mu berkuasa. Kau Tuhan kami, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan penyembahan kepadamu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang sungguh dahsyat, ajaib perbuatan tangan-Mu. Akan Engkau Tuhan, hati kami rindu, hati kami memuji Engkau Tuhan. Sungguh indah perbuatan tangan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan hati yang haus, saudaraku katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar.
sungguh dalam untuk dimengerti, sungguh bersama, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan bisa melayani lagi di mimbar secara langsung bertemu dengan Bapak Ibu. Karena biasanya kalau saya bilang Shalom, yang di rumah gak kedengeran karena di depan kamera. Tapi hari ini bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, baik yang ada di bawah, di atas, maupun juga yang di rumah menyaksikan lewat berbagai macam media. Hari ini saya mau bawakan tema khotbah dan diberi judul dengan menginjil itu mudah. Wow, apakah benar? Karena ketika saya ngobrol dengan teman-teman saya yang beragama Kristen, mereka selalu berpikir menginjil itu sulit, menginjil itu tugas pendeta, menginjil itu tugas hamba Tuhan, menginjil itu tugas full timer gereja, dan seterusnya. Jarang orang berpikir sebagai jemaat biasa yang duduk seperti Bapak Ibu, yang bukan berdiri di mimbar, itu bisa menginjil. Tetapi hari ini saya mau katakan, menginjil itu sesuatu yang mudah. Karena apa? Nanti kita lihat. Sebagai sebuah perumpamaan, kita akan masuk ke slide berikutnya. Bintang dan ulasan. Bapak Ibu, saya mau tanya sebentar. Siapa yang pernah memberikan bintang atau ulasan di Google, Tokopedia, Shopee Food, GrabFood atau apapun? Coba angkat tangan. Coba saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Di atas, oke, puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu tidak pelit bintang. Jadi kalau drivernya bilang, Kak tolong bintang 5 ya, Bapak Ibu beneran kasih. Atau Bapak Ibu benar-benar menulis ulasan. Bintang dan ulasan itu akan sangat mudah kita berikan kalau kita telah merasakan makanan yang enak, barang yang bagus, atau pelayanan yang excellent. Betul Bapak Ibu? Kita akan sangat sulit memberikan bintang atau ulasan kalau kita nggak puas. Salah satu yang sering belanja online di rumah adalah istri saya. Dia belanja online itu memudahkan ya buat kebutuhan rumah tangga kami. Ketika pandemi kami jarang lagi kan ke swalayan dan lain sebagainya, selalu belanja online. Dan istri saya suka ngomel kalau pelayanannya tuh nggak bagus, dibalasnya lama misalkan. Atau datang barang, packagingnya jelek, atau mungkin barangnya nggak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Dalam tanda kutip, kerasa ketipu. Tetapi kalau barangnya bagus, itu dipuji-puji, dikasih ulasan, dikasih bintang 5, tanpa paksaan. Yang anehnya, sebagai orang Kristen, anugerah keselamatan itu adalah hal terbaik yang pernah kita dapatkan di dalam hidup kita. Harusnya. Tetapi saya jadi bertanya-tanya, jika menginjil itu sulit, apakah kekristenan itu bukan hal terbaik yang pernah kita dapatkan di dalam hidup ini? Kalau kita dapat makanan enak, kita gampang kasih tahu orang, restoran itu enak. Kalau kita dapat beli barang bagus dari seller ini, kita kasih tahu orang, belinya di seller ini, top. Tapi ketika kita dapatkan keselamatan yang mengubah kehidupan kita dari bukan siapa-siapa, dari sampah menjadi orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita sulit untuk ceritakan itu kepada teman-teman kita? Itu menjadi sebuah perenungan. Buat saya juga secara pribadi dan juga buat Bapak Ibu yang ada di sini. Jika kita gampang memberi bintang dan ulasan kepada produk yang bagus, kenapa enggak kita beri bintang dan ulasan juga kepada Injil kebenaran? Testimoni itu mudah. Testimoni itu mudah kalau memang kita mendapatkan manfaat.
Makanya kita harus merenungkan sekali lagi, apakah keselamatan kita, iman kita kepada Tuhan, kehadiran kita di gereja, ketika kita duduk setiap hari Minggu, ketika kita datang komsel, ketika kita melayani Tuhan, kita mendapatkan apa? Karena kalau kita gak pernah merasakan mendapatkan apapun dari Tuhan, sulit untuk menceritakan tentang Tuhan. Saya tidak bilang mendapatkan itu dalam hal materi atau berkat. Banyak hal yang kita dapatkan dari Tuhan. Damai sejahtera, banyak masalah tapi bisa tidur. Damai sejahtera ketika kita ada masalah di keluarga, kita gak lari tapi kita bisa menyelesaikannya. Hikmat, pengetahuan, rasa syukur. Banyak hal yang kita dapatkan dari Tuhan kalau kita mau merenungkannya. Makanya untuk dapat mudah menginjil, kita akan bahas tentang ayat di kitab Injil, di mana ketiga kitab Injil itu menulis 3 alasan yang sama. Dan saya dapatkan ini akan mempermudah kita dalam penginjilan. Yang pertama katanya ada percaya, yang kedua itu kuasa, yang ketiga itu katanya pergi. Jadi Bapak Ibu bisa ingat-ingat dulu kata kuncinya hari ini adalah percaya, kuasa, dan juga pergi. Coba berulang sama saya, percaya, kuasa, pergi. Kita bahas dari yang pertama, percaya. Matius, Markus, dan Lukas menuliskan ketiga hal yang sama di akhir kitabnya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat buku Alkitab di Matius yang terakhir, Markus pasal terakhir, dan Lukas pasal terakhir mengatakan hal tentang ini. Matius 28 ayat 17, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi murid-murid ketika lihat Yesus ragu-ragu. Bahkan Markus menuliskan, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia, yaitu Yesus, sesudah kebangkitannya. Jadi banyak yang gak percaya ketika ngelihat Yesus yang sudah disalibkan dan dikubur, terus ketemu lagi. Yaitu ketika dia udah pakai tubuh kemuliaan. Banyak yang gak percaya hal itu. Bahkan Lukas menuliskan dengan yang menurut saya lebih lucu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi ketika dia lihat Yesus, murid-murid lihat Yesus, keraguan mereka itu seperti mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Jadi Yesus bukan gentayangan ketika habis meninggal. Ketika dia mengalahkan kematian, dia bangkit menggunakan tubuh yang namanya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan bisa dipegang, tetapi bisa juga tembus tembok. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin gak masuk akal, tetapi kita akan mengerti ketika kita mendapatkannya nanti. Tetapi Yesus menyatakan dirinya bukan hantu, dirinya adalah Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian. Kenapa percaya itu penting? Karena kalau kita gak benar-benar percaya apa yang kita imani, bagaimana kita bisa menceritakan itu kepada orang lain. Slide berikutnya, jangan ragu. Jangan ragukan keselamatan yang kita punya. Saya suka bertanya ketika saya pelayanan retret atau pelayanan SMK berakar bab 1 kepada menti. Siapa yang percaya telah mendapatkan keselamatan? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Tetapi ketika ditanya lagi siapa yang percaya ketika hari ini meninggal kamu berada bersama dengan Tuhan di surga. Yang angkat tangan mungkin berkurang setengah. Kenapa terjadi demikian? Karena seringkali iblis itu mengintimidasi kita dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan sebagai orang percaya, membuat kita berpikir kita akan kehilangan keselamatan. Ada yang berpikir begitu Bapak Ibu? Kalau saya lakukan ini, belum bertobat, kalau udah keburu kecelakaan, ketabrak mobil, gak akan selamat. Kalau saya udah dosa yang ini, kalau saya gak sempat ke gereja dulu hari Minggu, ngaku dosa, nanti kalau saya ada apa-apa, saya gak masuk surga. Jangan pernah ragukan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dosa yang dilakukan setelah mendapatkan anugerah keselamatan, tidak serta-merta langsung menghilangkan keselamatan. Tetapi menghilangkan persekutuan kita dengan Tuhan yang indah. Kalau saya punya salah sama papa saya ada masalah dalam hubungan dengan papa saya.
Misalkan saya diminta oleh orang tua saya, oleh papa saya, belikan obat. Lalu karena saya sibuk kerja, saya lupa beli obat. Hari itu saya akan gak enak ke papa saya. Pak, sorry ya, tadi lupa beli obat. Ada persekutuan yang rusak. Tetapi ketika minta maaf, lalu minta ampun, belikan obat, persekutuan itu hidup dan baik kembali. Seringkali manusia berdosa yang persekutuannya rusak dengan Tuhan tidak melakukan pertobatan. Sehingga lama-kelamaan bukan keselamatannya dicabut dari Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku akan memeteraikan kamu, menjaga kamu. Gak akan ada yang bisa mencuri kamu dariku karena kamu adalah milikku. Dijamin sama Tuhan. Lalu kenapa keselamatan bisa hilang, Pak Pendeta? Karena kita yang kabur dari keselamatan itu. Karena kita yang merusak meterai yang telah ditempelkan dalam tubuh kita. Karena kita yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah menutup pintu untuk pertobatan. Jadi hari ini, jangan saya bilang gini, jangan berarti oh udah deh kalau gitu saya hidup dalam dosa aja. Jangan. Karena persekutuan yang rusak dengan Tuhan akan menyebabkan lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan. Tetapi jangan ragukan keselamatan kita akan hilang karena kita berbuat dosa. Karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ketika kita datang sama Tuhan, kita pasti diampuni. Jangan ragukan Yesus. Hari-hari ini terlalu banyak pengetahuan ketika saya belajar S3 dalam kelas-kelas teologi. Terlalu banyak teori-teori yang menyebabkan orang itu sulit percaya bahwa Yesus itu ada di dalam histori. Banyak yang bilang hayalan, cerita, atau Yesus itu adalah manusia biasa sebenarnya yang dianggap Tuhan dan lain sebagainya. Terlalu banyak teori. Tetapi kita hari ini melihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Seperti Yohanes pasal 1 katakan. Jadi gak ada alasan lagi untuk kita meragukan Yesus. Ketika kita meragukan Yesus, saya mau bilang gini. Apakah kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan itu bukan berarti melihat dengan mata jasmani. Tetapi saya tahu ketika Bapak Ibu bertobat pasti ada momen itu. Dalam hubungan pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau belum gimana? Kalau belum minta hari ini. Aku mau bertemu dengan engkau. Karena perjumpaan itu tidak akan terlupakan. Perjumpaan pertama saya dengan istri saya tidak terlupakan. Begitu juga mungkin dengan Bapak Ibu bersama pasangan. Begitu juga perjumpaan kita dengan seseorang yang kita kenal, kita kagumi. Itu gak akan pernah terlupakan. Jadi kalau diingat-ingat susah perjumpaan kita sama Tuhan kapan? Mintalah. Karena saya yakin setiap orang yang lahir baru pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apapun bentuknya, penglihatan, mimpi, lagi berdoa menangis, lagi baca firman Tuhan mengalami Tuhan, lagi worship di gereja mengalami Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk berjumpa dengan kita. Yang ketiga jangan ragukan kemampuan kita. Ini yang jadi masalah. Kita tidak pergi menginjil karena kita ragu, kita gak bisa. Saya belum lulus sekolah teologi ya. Ketika saya mengajar semester 1 kemarin di sekolah teologi, saya bilang gini, teman-teman baru semester 1, tapi menginjil itu harus dimulai dari sejak sekarang. Memang ada tugas akhir di STT itu harus menginjil berapa orang. Jangan tunggu tugas akhir, karena menginjil itu bukan tugas mahasiswa, tetapi tugas setiap orang percaya. Jangan ragukan kemampuan kita, kenapa? Karena nanti kita akan lihat yang kedua, bahwa Tuhan akan menyertai kita dengan kuasanya. Lebih baik tidak percaya daripada percaya setengah-setengah. Karena ini merugikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya setengah-setengah, tidak ada gunanya. Kadang-kadang berdoa ingat Tuhan, tapi kadang-kadang di kantor kompromi korupsi. Kadang-kadang berdoa ingat Tuhan, tetapi kalau lagi gak ingat Tuhan, selingkuh. Kadang-kadang ingat Tuhan ke gereja berdoa, tetapi kalau lagi ada masalah, carinya orang pinter. Percuma percaya kalau setengah-setengah, lebih baik gak usah percaya sama sekali kepada Tuhan. Tetapi kalau mau percaya, percayalah sepenuh hati kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Seperti yang terjadi pada para murid, saya yakin ketika para murid masih ragu, tidak akan terjadi mujizat. Petrus melarikan diri ketika Yesus disalib. Kenapa? Karena dia ragu. Semua perkataan Yesus itu akan digenapi. Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ketika kita percayalah dengan sepenuh hati kita. Walaupun belum dimengerti oleh pikiran kita, biarkan iman kita yang menjelaskan kepada kita di kemudian hari. Percayalah firman dengan segenap hatimu.
Yang kedua kuasa. Matius 28, 19, 20 menyatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Menyertai artinya menyertai dengan kuasa. Markus menjelaskan dengan lebih detail. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow. Lukas menjelaskan lagi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Artinya kuasa itu akan didapatkan oleh setiap orang ketika kita pergi melakukan penginjilan. Next slide. Penginjilan akan mengaktifkan fitur tersembunyi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli sesuatu yang baru, TV, handphone, mesin cuci. Seringkali tuh orang Indonesia tuh gak baca manual book. Betul? Coba saya tanya, siapa yang kalau beli barang baca manual book angkat tangan? Gak ada. Oh ada di atas ya, satu tadi. Yang di bawah gak ada yang baca manual book. Beli handphone baca manual book. Bahkan handphone sekarang udah gak ada manual booknya. Kenapa? Karena tahu Bapak Ibu gak baca. Tetapi fitur-fitur tersembunyi itu akan kita temukan ketika kita memakai perangkat-perangkat itu. Ketika apa? Kita melakukannya. Ketika kita pakai, ketika kita nonton, ketika kita buka handphone. Ketika kita pakai mesin cucinya, oh ada fitur rendam pakaian. Tidak harus langsung diputer pakaiannya. Oh ada fitur di handphone kita kecilin volume gak usah lewat pencetan. Tinggal di scroll di layar. Itu semua ditemukan ketika kita melakukan. Penginjilan emang tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan kepintaran dan pengetahuan. Tetapi perlu ada kuasa. Ketika kita menghafal seluruh kitab suci. Lulus dari sekolah teologi tingkat yang paling tinggi S3. Itu tidak berarti kita akan lebih lihai dalam penginjilan. Karena penginjilan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan di sana. Kuasa ini didapatkan sejak kita percaya pada Yesus. Ketika kita percaya Yesus, Tuhan taruh Roh Kudus di dalam hati kita. Dan ketika kita mulai penginjilan, fitur tersembunyi itu akan teraktivasi. Pernah gak Bapak Ibu ngobrol sama orang, tapi gak tahu mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan dalam pikiran Bapak Ibu. Apa yang harus kita ucapkan kepada orang ini? Mungkin orang ngobrol, dapat masalah, ada pergumulan dalam hidupnya. Tapi Tuhan ingatkan, katakan, damai sejahtera ada bagimu. Tuhan sayang sama kamu. Itu mungkin bukan kosakata kita tiap hari. Tetapi ketika kita tiba-tiba ingat, bukan berarti kita punya hikmat. Tapi itu hikmat datang dari Tuhan. Seringkali kita berpikir, kalau kita sering belajar, kita akan punya segala jawaban di kepala kita untuk menjawab ketika kita bertanya jawab dengan orang yang bertanyakan tentang Tuhan. Tetapi saya mau bilang, percuma kalau kita sering belajar, banyak tahu tapi gak punya hikmat. Karena kita gak tahu apa yang harus dikatakan dengan tepat pada saat itu. Mungkin kita menggurui, mungkin kita terlalu menjat sehingga orang yang mau terima Tuhan jadi tersakiti hatinya. Makanya dong baca firman Tuhan, makanya kamu jangan berdosa. Dia udah gak perlu itu. Dia udah tahu dirinya berdosa. Yang dia butuhkan adalah penerimaan. Penerimaan kasih Kristus yang mereka butuhkan. Kuasa ini akan bertambah besar setelah kita menerima baptisan Roh Kudus. Akan diberikan karunia-karunia roh, kuasa yang ajaib. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk memperlancar penginjilan. Bapak Ibu bisa lihat ke slide sebelumnya, Lukas 24 ayat 49. Tunggulah di kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 menyatakan. Ada perbedaan memiliki Roh Kudus ketika kita percaya sama Tuhan yang membuat kita bisa percaya sama Yesus sama dibaptis Roh Kudus. Karena dibaptis Roh Kudus berbicara tentang kuasa. Kuasa bukan untuk hebat-hebatan. Oh biar hebat, biar banyak orang yang takut, biar banyak orang yang segan. Bukan. Tetapi kuasa untuk kita dapat menginjil dengan mudah. Dipakai sesuai kebutuhan. Ketika kita datang ke orang sakit dan orang sakit ini kita doakan. Bisa tiba-tiba Tuhan berikan kuasa kesembuhan bisa. Agar apa? Agar orang itu percaya sama nama Tuhan. Percaya kamu sembuh dalam nama Yesus. Amin kata dia. Amin kamu telah sembuh. Lalu tiba-tiba dia bangkit dari kasur rumah sakitnya dan sembuh. Terus kita jangan pulang gini. Wah
hebat, gak sia-sia puasa, baca firman, sekolah teologi. Bukan, yang hebat dia yang memakai kita untuk menyalurkan kuasanya. Baptisan Roh Kudus akan mengaktifkan kuasa yang begitu luar biasa yang bisa kita gunakan untuk melakukan penginjilan. Hari ini Bapak Ibu, kuasa orang percaya bukan membuat kita kaya raya dikenal orang. Tetapi akan membuat kita mencapai pencapaian terbesar dalam hidup ini yang bisa kita capai. Next. Slide berikutnya. Pencapaian terbesar orang percaya bukanlah kesuksesan materi, tetapi beberapa banyak jiwa yang dapat dimenangkan dalam hidupnya. Pencapaian terbesar kita bukan kekayaan kita, nama baik kita, bukan. Tetapi berapa banyak selama kita hidup, kita memenangkan jiwa. Selalu ketika kita lihat ke dalam ibadah kedukaan, ada orang-orang yang berpikir, oh orang-orang yang kaya, yang banyak nolong orang, itu pasti ibadah kedukaannya rame. Belum tentu. Orang sederhana yang hidupnya berdampak jadi berkat buat orang. Yang mungkin dia waktu hidup gak punya jabatan yang tinggi, uang yang banyak. Tetapi kita lihat waktu dia meninggal banyak orang datang. Kenapa? Karena hidupnya berdampak. Karena mungkin ada orang yang tadinya sampah tapi berubah karena hidup orang yang udah meninggal itu. Jadi kita lihat nanti ketika kita meninggal dunia apa pencapaian kita. Apa cuma mengejar harta atau kita mau yang abadi, yaitu banyak orang yang diselamatkan. Next, yang ketiga pergi, ini paling penting. Waktu saya tinggal 8 menit, oke kita akan ngebut. Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Pergilah, Markus bilang pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lukas bilang, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pergi bukan berarti kita harus melangkah pergi meninggalkan segala pekerjaan, keluarga, rumah kita, enggak. Tetapi pergi itu adalah kerelaan kita untuk melakukannya. Makanya kenapa ada kata pergi. Sesudah percaya kita nggak akan ada manfaatnya kalau percaya punya kuasa tapi kita nggak pergi melakukan penginjilan. Bahkan sekarang pergi kepada segala bangsa cukup dengan mengangkat gadget kita. Telepon saudara kita di Amerika, telepon teman kita di Australia, telepon teman kita di Papua, di Sumatera. Yang mereka butuh Injil, mereka butuh doa, butuh kekuatan, kita bisa lakukan itu. Pakai sosial media kita, tanpa harus pergi. Jadi kata pergi jangan selalu didefinisikan itu pergi keluar, enggak. Tetapi rela untuk melakukannya. Makanya firman Tuhan bilang di Efesus 6 ayat 15, terjemahan BMK bilang, hendaklah kerelaan untuk memberitakan kabar baik yang membawa sejahtera menjadi sepatumu. Kenapa definisinya sepatu? Ya itu karena sepatu dipakai untuk berjalan. Kalau orang mau pergi keluar rumah pakai sepatu. Pergi artinya kerelaan. Kerelaan untuk kita, waktu kita diganggu. Kepentingan kita diganggu. Kenyamanan kita diganggu. Kita bisa istirahat, kita bisa tidur, kita bisa nonton Netflix, kita bisa nonton YouTube. Tetapi kalau kita sayang sama jiwa-jiwa, mungkin kita akan merelakan itu untuk pergi ketemu orang ini, untuk telepon dia, atau untuk sekedar chat sama dia. Kerelaan untuk memberitakan Injil, itulah arti kata pergi yang kita bisa mengerti hari-hari ini. Tetapi ada gak yang benar-benar disuruh pergi? Ada. Bapak Ibu ada yang benar-benar diperintahkan pergi ke Papua? Ada, Tuhan bicara. Tapi kalau gak Tuhan bicara, jangan tiba-tiba kita resign dari kantor dan pergi ke Papua, gak akan jadi apa-apa. Karena itu kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan, kita memenangkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mulai dari keluarga kita, teman bisnis kita, teman kantor kita, orang-orang di sekitar kita. Dari Yerusalem dulu, baru sampai ke ujung dunia. Percuma kita menyelamatkan orang di Kalimantan pedalaman, kalau keluarga kita ada yang masih belum selamat. Kita doakan keluarga kita juga. Sambil kita menyelamatkan yang jauh, kita doakan juga orang-orang terdekat. Memang lebih sulit menyelamatkan orang terdekat. Seperti Yesus dengan orang-orang terdekatnya dibilang, kamu siapa? Anak tukang kayu, gak ada keturunan Taurat, gak ada keturunan orang Farisi. Kamu ngomongin firman, kamu siapa?
Orang-orang terdekatnya kadang meragukan. Sama, orang-orang terdekat kita, keluarga kita mungkin meragukan pertobatan kita. Tetapi tunjukkanlah terus perubahan hidup. Dan mereka lama-lama akan percaya bahwa hidup kita telah diubahkan oleh Tuhan. Penginjilan, next slide, akan keluar dengan meluap-meluap dari mulut orang percaya dan juga terlihat sesuai dengan perilakunya. Jadi bukan ngomong doang ya, percaya Tuhan, tapi kita sendiri kelakuan kayak setan. Itu gak akan berguna. Penginjilan akan meluap-meluap dari hati. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa yang ada di hati itu akan keluar dari mulut. Kalau hati kita busuk, mulut kita busuk. Kalau hati kita ada Roh Kudus, kata-kata kita penuh damai sejahtera. Dan juga akan terlihat dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Tingkah laku kita, pekerjaan kita, kejujuran kita, itu akan terlihat semua. Jadi ketika kita ngomong Injil, terus orang ngelihat kehidupan kita secara pribadi, cocok. Kalau enggak kan enggak cocok tuh. Ngomongin Tuhan, wah ngawang-ngawang sampai ke surga. Tetapi ketika pulang ke rumah, tampar istri. Ngomongin Tuhan, nyuapin orang di panti jompo, pulang ke rumah, anak ditelantarin. Gak relate. Jadi saya bilang, ketika kita berubah, kita lihat perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur. Dia gak perlu sekolah teologi, tetapi dalam satu hari dia memenangkan satu kota sampai Yesus harus nginep untuk melakukan pengajaran tambahan. Karena banyak orang yang penasaran karena Injil. Kenapa? Karena gak ketahan dari mulutnya. Karena dia udah diubahkan Tuhan dan dia memperkatakan Injil kepada seluruh kota. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu untuk menutup firman Tuhan hari ini saya akan kasih tips yang singkat yang mungkin kalau Bapak Ibu gak pernah sekolah teologi ini gak akan didapatkan secara sistematis gitu ya. Tetapi ini sebagai contekan aja. Tetapi yang perlu tadi kerelaan kita untuk pergi mengatakan Injil. Kita percaya sepenuhnya dan kita percaya ada kuasa yang menyertai hidup kita. 4 fakta yang harus kita beritakan kepada orang-orang yang belum percaya. Yang pertama, semua manusia telah berdosa. Dalam kesempatan lain nanti mungkin bisa dijelaskan apa itu arti dosa. Dosa itu bukan pelanggaran tetapi kita telah menyimpang meleset dari sasaran Tuhan untuk menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia. Kita udah jatuh dalam dosa. Sejak lahir bayi itu udah ada dosa. Saya punya anak kecil sekarang umur 11 bulan. Saya lihat ya, wah harusnya kan dia baik gitu ya. Tetapi dia sekarang udah bisa berdosa. Main-main, nipu, keras kepala dan lain sebagainya. Karena akar dosa sudah ada dari sejak kita lahir ke dunia ini. Bahkan sejak dalam kandungan. Hanya Yesus yang dikandung tanpa dosa karena Yesus dikandung karena Roh Kudus. Fakta yang kedua, usaha manusia sia-sia. Gimana caranya kita bisa mencapai surga dengan kebaikan dan timbangan? Karena kalau ada timbangan yang lebih surplus kebaikannya, lalu dosa-dosa sisanya gimana? Karena surga itu kudus, tidak ada bisa dosa 0,01% sekalipun. Makanya yang paling make sense adalah ketika kita dihapuskan dosanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita terdakwa tetapi hakim menyatakan kamu benar. Karena hakimnya yang menyatakan yaitu Tuhan. Bukan karena kita melakukan segala sesuatu. Kita diselamatkan karena anugerah. Lalu fakta ketiga kita harus beritahu kepada orang-orang bahwa Yesus satu-satunya jalan. Bukan karena kita eksklusif ya, karena kita orang percaya enggak. Tetapi ini tertulis di dalam kebenaran. Dan ketika kita tahu proses Alkitab ini ditulis, berapa orang yang terlibat, berapa tahun ditulis, kita akan tahu ini adalah sebuah kebenaran. Karena semuanya bisa nyambung. Kebanyakan kitab suci di dunia ini adalah ditulis oleh satu orang di satu zaman. Tetapi Alkitab ditulis oleh puluhan orang, ribuan tahun bedanya, beda-beda latar belakang tetapi semuanya bisa relate. Apa itu kalau bukan tuntunan Roh Kudus? Apa ini namanya kalau bukan kebenaran? Ketika kita tahu ini adalah kebenaran, apa yang tertulis di sini kita percaya bukan karena kita beragama Kristen, tetapi karena kita punya iman. Yesus satu-satunya jalan. Lalu gimana Kak dengan orang-orang yang belum pernah ketemu Injil? Lalu gimana Pak dengan orang-orang yang ada di pedalaman? Kita seringkali memikirkan mereka seakan-akan kita peduli, betul? Padahal Tuhan lebih peduli sama mereka daripada kita. Why? Karena Tuhan yang ciptakan mereka juga. Dan Tuhan akan pikirkan segala cara agar mereka bisa dengar Injil. Jadi untuk zaman sekarang sangat tidak mungkin orang tidak dengar Injil. Biasanya mereka tidak mau menerima Injil. Karena Injil bisa datang dari mana aja. Mungkin di mimpi mereka, mungkin Alkitab nyasar ke depan rumah mereka. Mungkin ada penginjil datang. Atau tiba-tiba dia jalan-jalan di radio ketemu khotbah pendeta.
Bisa dari mana-mana. Tuhan sayang sama mereka. Seperti Tuhan sayang sama orang Niniwe dan mengutus Yunus. Itulah Tuhan. Jadi kita jangan pikir, kalau cuma Yesus jalan satu-satunya gimana orang-orang yang gak pernah kenal Tuhan. Enggak, semua orang pasti punya kesempatan selama hidupnya untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan juga baik buat mereka seperti untuk kita. Tuhan juga mencari mereka yang terhilang seperti menemukan kita pada waktu itu. Fakta yang keempat yang kita harus terima. Percaya dan terima Yesus pasti selamat. Ini percaya sepenuhnya. Kita bilang kepada orang yang kita injili, kamu mempercayai Tuhan, hari ini kamu selamat. Hari ini ada sukacita di surga karena kamu selamat. Tetapi yang tidak kalah penting dari 4 fakta menarik ini, yang Bapak Ibu boleh foto, ayat-ayatnya bisa cari di rumah untuk mempersiapkan diri. Ini yang paling penting, menyiapkan cerita. Why menyiapkan cerita? Karena satu orang marketing bilang cerita itu penting dan sangat menjual untuk brand ya. Jadi dengan adanya cerita teman-teman, Bapak Ibu kalau lihat sekarang influencer, apa yang mereka jual? Cerita. Kenapa mereka bisa terkenal? Karena cerita mereka. Cerita percintaan, cerita pergumulan punya bayi yang susah, cerita pergumulan bayinya melawan kesakitan dan lain sebagainya. Cerita itu bisa relate sama orang walaupun orang itu gak pernah mengalaminya. Makanya kita perlu susun cerita di dalam menginjil. 4 hal yang kita harus susun. Pertama, kehidupan sebelum menerima Yesus Kristus. Seperti apa hidup kita? Wah dulu saya berandalan, wah saya dulu narkoba, wah saya dulu di penjara. Ceritakan sedikit pengalaman kita sebelum ketemu Tuhan. Kehidupan kita hancur, gak ada masa depan. Lalu momen perjumpaan dengan Kristus yang tadi saya bilang, ceritakan juga. Waktu saya hancur, gak punya siapa-siapa, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan pasangan, ditinggalkan mungkin rekan bisnis, ditipu dan lain sebagainya. Ketika saya berlutut, Yesus menjamah hati saya. Damai sejahtera turun. Walaupun gak ada mujizat pada waktu itu, tetapi ada damai sejahtera yang mengubah kehidupan kita. Lalu ceritakan kehidupan setelah percaya Yesus. Apa yang bisa kita tinggalkan, tadinya kita suka hal ini jadi gak suka. Tadinya kita melakukan hal ini jadi gak lakukan. Kita bisa lebih rajin datang ke gereja, melayani Tuhan tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan sama Tuhan. Dan yang terakhir jangan lupa ceritakan keyakinan kita akan masa depan kita. Karena orang-orang di dunia sekarang ragu akan masa depannya. Tetapi kita di dalam Kristus tahu masa depan kita apa? Kemuliaan di surga. Hidup kita di dunia mungkin hari ini sulit. Tetapi Tuhan bilang kesulitan ini gak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga nanti. Kita gak pernah ragu akan masa depan kita karena apa? Pemeliharaan Tuhan nyata selama kita hidup. Dan setelah kita hidup kita mendapatkan mahkota di dalam kerajaan surga. Kita ceritakan hal ini. Kenapa orang marketing bisa jual cerita yang belum terjadi? Bapak Ibu tidak bisa menceritakan hal yang memang Bapak Ibu sudah imani dan belum terjadi kan? Ceritakan tentang itu. Ceritakan tentang apa yang kita imani. Makanya kalau saya boleh sedikit memakai ini dengan hidup saya sendiri. Kehidupan sebelum saya menerima Kristus itu seperti hidup untuk mencari uang, membalas dendam. Kenapa? Karena pada waktu itu saya cukup dalam ekonomi yang cukup berada, tapi rugi, bangkrut, orang tua saya kehilangan bisnisnya. Sehingga saya berpikir saya harus kerja keras untuk mengembalikan pride saya lagi. Saya lakukan segala sesuatu demi uang, tetapi tidak berjalan mulus dan akhirnya saya stres, malah jatuh ke dalam cobaan yang lebih berat, yaitu pengen cepet cari uang. Kemana? Judi dan lain sebagainya. Terikat utang, judi dan segala macam. Dan pada momen paling rendah di hidup saya, pada waktu itu saya udah ikut Komsel selama setahun, tetapi tidak pernah serius Komsel. Karena pada waktu itu Komsel hanya untuk happy-happy. Yang penting ketemu teman, yang penting makan bareng. Tetapi firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Ketika momen terendah dalam hidup saya, satu ayat pop up di dalam otak saya seperti notifikasi di HP. Bilang gini, Yeremia 29 ayat 11. Masa depanmu penuh harapan. Saya yang tadinya udah nangis gak punya masa depan, saya ingat ada Tuhan. Masa depan saya di tangan Tuhan, saya mau bangkit. Saya hari itu cuma bisa menangis, tetapi saya tahu kenapa itu momen perjumpaan. Karena sejak hari itu, saya mengalami progres pertumbuhan rohani. Sampai saya diberi kesempatan anugerah sama Tuhan bisa berdiri di sini. Sharing kepada Bapak Ibu. Ini proses yang panjang sejak tahun 2012. Lalu kehidupan setelah percaya gimana? Saya jadi rajin baca Alkitab. Tadinya saya gak punya Alkitab, saya beli Alkitab. Saya percaya itu setelah lulus kuliah, saya setelah kuliah lagi bekerja.
Sambil pelayanan, saya rajin komsel, saya ikut pemuritan SMK Berakar, bertumbuh, berbuah tetap, saya ikut semuanya. Saya pelayanan, saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Hujan badai, saya harus pelayanan waktu itu. Saya terobos pakai jas hujan. Karena saya begitu menggebu-gebu ingin melayani Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Lalu ketika ditanya apa masa depanmu bersama Yesus. Ketika saya pernah ngobrol juga sama istri saya. Kira-kira kita mau meninggalkan apa ya sama anak kita. Karena kita bukan pengusaha. Kita nggak punya harta yang banyak. Kita nggak punya pabrik untuk diwariskan. Tapi kita berdua sepakat. Kita punya iman yang akan kita wariskan kepada anak. Dan itu adalah hal yang paling berharga. Kita tahu kemana kita akan berakhir kehidupan ini. Kita tahu di mana kita akan berakhir. Dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita walaupun banyak kesulitan terjadi. Jadi hari ini Bapak Ibu, menginjil itu mudah bukan karena kita hebat. Bukan karena kita punya pengetahuan. Tetapi karena kita percaya dan Dia memberikan kuasa. Tinggal kita maukah kita rela untuk pergi melangkah. Mengangkat telepon kita. Memencet nomor seseorang yang kita ada beban dalam hati kita. Atau menyamperin orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Hanya itu yang kita perlukan. Ada waktu untuk jiwa-jiwa. Saya minta tim musik dan praise and worship untuk naik. Slide terakhir untuk mengingat aja sambil membuat kesimpulan bagi kita semua. Penginjilan itu mudah dilakukan jika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, memberi kita kuasa dan memerintahkan kita untuk melakukannya. Yang terakhir, ketika kita percaya benar-benar sama Tuhan, ketika kita benar-benar respect, hormat sama Tuhan, kita nggak mungkin tidak melakukan perintah pribadi yang kita respect, betul? Kita respect kepada orang tua, kita lakukan perintahnya. Kita respect kepada bos, kita lakukan perintahnya. Kita respect kepada pendeta, kita lakukan perintah pendeta. Kalau kita hormat, cinta sama Tuhan, gak mungkin kita tidak melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Hari ini hapus mindset, penginjilan itu sulit. Penginjilan itu mudah, akan meluap dari hati kita ketika kita sudah mengalami Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu di rumah ataupun di sini ada yang belum pernah mengalami Tuhan, berdoa sama Tuhan. Aku mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Engkau. Mungkinkah terjadi? Mungkin. Karena Tuhan itu emang sudah pengen ketemu kita. Tinggal kita siapkan waktu, siapkan keinginan untuk membuka ketukan pintu dari Tuhan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus pada setiap kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, dan saudara kalian dapat menabur benih persembahan melalui transfer ataupun melalui barcode yang tercantum di bawah ini. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam masa-masa sulit ini, masa-masa yang sukar karena pandemi COVID-19, terutama masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, dan juga Bapa masalah sakit penyakit. Kiranya Roh-Mu yang kudus turun atas mereka ya Tuhan. Dan kiranya Bapa Engkau jamah dan Engkau berkati, Engkau urapi mereka semuanya. Sehingga mereka kuat Bapa di dalam menghadapi setiap persoalan mereka dan mereka diberikan kelegaan. Bapak kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan, Bapak bisa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan mereka. Bapak kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak mulai dari Presiden kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, dan seluruh jajaran di bawahnya. Berkati dan urapi mereka dan mereka diberikan hikmat-hikmat Allah di dalam jalankan roda pemerintahan Bapak dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk tim gembala kami, Pak Suwito, Pak Rubin Adi, dan Pak Julius Ishak. Dimanapun mereka berada di dalam melayani Tuhan, Engkau berkati dan urapi mereka. Dan juga keluarganya dilindungi oleh Tuhan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan.
kasih anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Kita sudah selesai dengan ibadah kita hari ini. Kami mengundang saudara untuk ibadah online pada hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.